Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bareng lagi yuk. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang konsep keperawatan menurut Florence Nightingale. Ada yang tahu Florence Nightingale itu siapa? Bagi yang belum tahu dan yang sudah tahu, tonton video berikut ya. Keperawatan menurut Florence Nightingale. Yang pertama, biografi Florence Nightingale. Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Florence, Italia dan meninggal di London, Inggris pada tanggal 13 Agustus 1910 pada umur 90 tahun. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis dan ahli statistik. Pada usia 24 tahun, Florence memutuskan untuk membantu rakyat di rumah sakit. Namun hal tersebut mendapat banyak tentangan dari keluarganya. Florence pergi ke Kaiserslautern, Jerman untuk belajar keperawatan dari institusi diagnosis. Dia belajar di sana selama 3 bulan. Pada tanggal 12 Agustus 1852, Florence Nightingale kembali ke London dan mendapat pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan di Institute of the Care of Sick Gentlewomen, sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London, posisi yang ia tekuni hingga bulan Oktober 1854. Yang kedua, perjalanan keperawatan Florence Nightingale. Pada tahun 1854, Florence yang memimpin gadis-gadis sukarelawan pergi ke Rusia untuk merawat para prajurit dalam Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Sejak saat itu, Florence dikenal dengan nama Bidadari Berlampu atau The Lady of the Lamp atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang. Ia didampingi 5 orang bintara dengan berbekal lentera, tiap malam membalik dan memeriksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan, membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan, termasuk prajurit Rusia. Florence Nightingale kembali ke Inggris sebagai pahlawan pada tanggal 7 Agustus 1857. Semua orang tahu siapa Florence Nightingale dan apa yang ia lakukan ketika ia berada di medan pertempuran Crimea. Dan menurut BBC, ia merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal setelah Ratu Victoria sendiri. Karena spesialisnya adalah kebersihan dan sanitasi rumah sakit, Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat juru rawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetail menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan di hadapan pemerintahan Inggris. Kemudian pada tahun 1860 didirikan sekolah perawat di lingkungan rumah sakit St. Thomas Hospital, London. Florence sebagai pemimpin mengatur sekolah itu sebaik mungkin. Semenjak saat itulah sekolah keperawatan terus bermunculan dan menghasilkan perawat-perawat yang profesional. Kini sekolah perawat pertama itu bernama Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale atau Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery dan merupakan bagian dari Akademi King's College London. Yang ketiga, model dan konsep teori menurut Florence Nightingale. Model konsep Florence Nightingale memposisikan lingkungan adalah sebagai fokus asuhan keperawatan dan perawat tidak perlu memahami seluruh proses penyakit. Model konsep ini dalam upaya memisahkan antara profesi keperawatan dan kedokteran.
orientasi pemberian asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan lebih diorientasikan pada pemberian udara, lampu, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ketenangan, dan nutrisi yang adekuati atau jumlah vitamin atau mineral yang cukup. Dengan dimulai dari pengumpulan data dibandingkan dengan tindakan pengobatan semata. Upaya teori tersebut dalam rangka perawat mampu menjalankan praktik keperawatan mandiri tanpa tergantung dengan profesi lain. Model konsep ini memberikan inspirasi dalam perkembangan praktik keperawatan, sehingga akhirnya dikembangkan secara luas. Paradigma perawat dalam tindakan keperawatan hanya memberikan kebersihan lingkungan adalah kurang benar. Akan tetapi lingkungan dapat mempengaruhi proses perawatan pada pasien, sehingga perlu diperhatikan inti konsep Florence Nightingale. Pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. Inti teori Nightingale memandang pasien dalam konteks lingkungan keseluruhan. Yang pertama, lingkungan fisik atau physical environment merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Yang kedua, lingkungan psikologi atau psikologi environment. Nightingale melihat bahwa kondisi lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh buruk terhadap emosi pasien. Yang ketiga, lingkungan sosial, social environment. Observasi dari lingkungan sosial, terutama hubungan yang spesifik. Kumpulan data-data yang spesifik dihubungkan dengan keadaan penyakit. Sangat penting untuk pencegahan penyakit. Kemudian hubungan teori Nightingale dalam konsep keperawatan. Yang pertama, hubungan antar individu atau manusia memiliki kemampuan besar untuk perbaikan kondisinya dalam menghadapi penyakit. Yang kedua, keperawatan bertujuan membawa atau mengantar individu pada kondisi terbaik untuk dapat melakukan kegiatan melalui upaya dasar untuk mempengaruhi lingkungan. Yang ketiga, sehat atau sakit. Pada perbaikan untuk sehat. Yang keempat, masyarakat atau lingkungan, melibatkan kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan Yang keempat adalah masyarakat atau lingkungan, melibatkan kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu, fokus pada ventilasi, suhu, bau, suara, dan cahaya. Kemudian proses keperawatan menurut Florence Nightingale. Yang pertama adalah pengkajian atau pengumpulan data, yang kedua diagnosa keperawatan, yang ketiga perencanaan, keempat implementasi, dan kelima evaluasi. Kemudian sekian ya proses keperawatan menurut Florence Nightingale, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.